Yakub Thomas memohon agar majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menjatuhkan putusan sela dengan amat sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan nota perlawanan dari tim advokat terdakwa Yakub Thomas untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A khusus tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara akuo. 3. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi nomor registrasi perkara 71-01.04/24/07/2026 tertanggal 21 Juli 2026 disusun secara tidak jelas dan tidak lengkap atau obstruable. 4. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi nomor registrasi perkara 71-01.04/24/07/2026 tertanggal 21 Juli 2026 adalah batal demi hukum atau null and void. 5. Menyatakan perkara tindak pidana korupsi nomor 42/PPT-PN-2026/PN-JKT-PSP atas nama terdakwa Yakub Thomas tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya. 6. Memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk mengeluarkan terdakwa Yakub Thomas dari Rumah Tahanan Negara kelas 1A Jakarta Timur, cabang Komisi Pemberantasan Korupsi seketika setelah putusan sela dibacakan. 7. Memulihkan hak terdakwa Yakub Thomas untuk merehabilitasi dan memulihkan nama baik dalam kedudukan, kemampuan, dan hak serta martabatnya. 8. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Baik, sebagaimana apa yang majelis inginkan gitu. Kita akan patuhi semuanya dan tentu berharap bahwa ini nanti akan disampaikan secara dan terbuka secara terang benderang kepada publik agar tidak rancu mana antara yang kewenangan menjadi kewenangan menteri, mana yang menjadi kewenangan teknis. Itu ya, kalau di dakwaan kan jelas dulu isinya teknis semua, tapi yang didakwa menteri. Nah, ini menjadi catatan penting bagi kami. Yang kemudian yang perlu saya juga sampaikan bahwa tidak ada penerimaan yang didakwakan kepada saya 271.500 US dollar itu. Tidak ada penerimaan itu. Dan kami menilai itu berdasarkan asumsi. Juga tidak ada perintah untuk menyiapkan 1 juta US dollar untuk pansus angket haji. Saya tidak pernah perintahkan itu. Dan tentu kami berharap ini semua nanti diperiksa secara terang benderang, gitu ya. Kemudian terkait dengan kerugian negara, kami juga ingin dan berharap bahwa proses cara perhitungan gitu ya, dan bagaimana menentukan kerugian negara itu juga dibuka secara terang benderang, jangan berdasarkan asumsi. 622 miliar bukan uang yang sedikit. Dan kalau didasarkan pada asumsi, maka itu akan sangat bukan hanya merugikan saya, tapi juga akan merugikan banyak pihak. Kemudian juga yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang siang hari ini, ya sore hari ini, kami meyakini bahwa hukum ini akan berjalan dengan semestinya. Yang benar pasti akan ketahuan benar, yang salah akan kena salah. Kebenaran pasti akan terbuka meskipun mungkin jalannya lambat. Ya, nanti selebihnya akan ditambahkan oleh advokat saya jika diperlukan. Namun yang terakhir, atas nama pribadi tentu saja, saya ingin menyampaikan duka sedalam-dalamnya kepada saudara-saudara kita di NTT, terutama yang di Flores, yang tentu kita semua tahu hari ini mengalami musibah. Semoga dapat mendapatkan recovery secepatnya, bantuan secepatnya, dan segera pulih. Saya kira itu. Terima kasih rekan-rekan media. Nanti biar kalau ada pertanyaan tambahan bisa dijawab oleh teman-teman.
Iya, karena mungkin dia begini kali nggak. Peristiwa maling handphone itu. Iya, sebelumnya kan sebelum kejadian itu seminggu yang lalu pernah datang, ya sekitar ya jam-jam segini juga lah gitu. Apa namanya, nanya rokok. Saya bilang kan saya nggak jual rokok gitu. Oh nggak ada bang, tapi kenapa perasaan saya tuh agak aneh gitu loh. Biasanya saya tuh orangnya fair, nggak pernah curiga oh no ini gitu. Tapi aneh gitu aja, udah saya anggap oh udahlah ini gitu. Sudah tuh, terus nah sudah jadi seminggu kemudian datang lagi. Cuman saya nggak nge waktu itu kan. Nah saya kan sekitar 2:30 saya tiduran di kamar itu mas. Itu karena gigi saya kan sakit ya, pusing, orang baru 2:30 lah gitu. Nah udah saya terus HP 2 saya di atas kepala saya taruh ini apa namanya pusing nih gitu, istilahnya sakit gigi gitu. Nah, udah gitu saya taruh. Nah udah gitu sekitar 4:30 saya bangun. Ya saya sih nggak punya pikiran yang macam-macam soal itu ya waktu itu ya. Saya nanya sama anak saya gitu. Padahal ada di rumah semua. Suami saya kan keadaan sakit, nggak bisa ucapan teriak apalah. Tapi mungkin beliau ngelihat cuman melotot doang mungkin gitu. Terus anak ini ada, ini pintu buka, pintu jendela buka. Anak saya di dalam tapi pintu tutup. Biasanya buka gitu, anak saya main HP gitu. Nah mungkin saya mungkin keadaan pules apa gimana, nggak ada orang, padahal di CCTV kalau lihat juga celingak ini lihat sini, tapi dia nggak lihat ada CCTV gitu. Karena dulu kan pernah kejadian juga waktu itu rumah saya dibawa waktu saya kerja dulu, rumah saya diacak-acak. Oh, jadi kunci 2 kali kejadian ya? Iya, tapi bukan orang ini, mungkin saya curiga orang ojek online gitu. Kamar. Iya gitu. Nah, kalau kemarin ini yang kejadian dia pura-pura beli atau gimana Bu? Atau nggak tahu deh mas, orang kan tidur saya, bapaknya ada di sini, anak saya di dalam tapi pintu tutup, jadi nggak ada yang tahu kan, cuman celing-celing kalau ngeliat di CCTV ya gitu. Artinya dibuka sama dia terus. Emang sih keadaan pintu seperti ini mas, dikit kayak gini tapi buka dikit gitu. Udah gitu saya ini gitu. Terus saya makan tuh 4:30 bangun. Saya nanya sama anak saya gitu, Dek HP mama mana gitu. Dok, siapa yang pakai HP, kata anak saya gitu. Saya pikir kadang suka dipakai dia kan gitu buat ini apa gitu. Ya mana ini ngeliat orang nggak megang dia, katanya gitu. Lah HP mama mana deh? Di situ baru sudah terus lihat ini sih anak saya masih bingung, belum sadar juga gitu ini nih gitu. Kemudian besoknya ini gitu, dia tuh anak saya CCTV, oh iya mah ini nih gitu, baru kelihatan gitu. Oh iya, karena pakai baju ormas itu. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.